Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, para jamaah sekalian yang berbahagia, malam ini sedianya saya ingin melanjutkan pelajaran yang masih tertunda, yaitu sehubungan dengan tiga golongan yang paling membenci umat Islam, yaitu kaum Yahudi dan kaum Zionis serta kaum Kristen. Sekali lagi, jangan menyebutkan kaum Nasrani, tetapi kaum Kristen, pengikut Kristus. Mengapa demikian? Karena di antara orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Nasrani itu ada yang sangat Islami, walaupun juga sebagian ada yang membenci Islam. Itu Allah sudah mengakui sendiri di dalam surat kelima, surat Al-Maidah ayat 82, 83 dan 84. Nah, malam ini saya ingin menyampaikan hal yang mungkin akan kita hadapi bersama beberapa hari ke depan, yaitu datangnya bulan atau hari kurban. Selama ini kurban sudah kita lakukan bersama-sama, sudah kita nikmati manfaat dari kurban. Tapi malam ini saya ingin menambah wawasan, pengetahuan, pengertian tentang bagaimana sejarah kurban itu dari masa ke masa. Seperti halnya saya sampaikan pada bulan-bulan yang lalu, saya pun pernah menyampaikan tentang puasa Ramadan dari masa ke masa. Ini bukan berarti kita mau mengungkap pada persoalan lama, tetapi setidaknya kita ini harus semakin mengerti, semakin sadar, dan tahu betapa kasih sayangnya Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita semua. Para jamaah sekalian, tentang kurban ini saya akan membagi menjadi 3 periode. Ada periode ke-1, periode kedua, dan periode ketiga. Periode ke-1 yaitu periode pada zaman Nabi Adam. Periode kedua yaitu periode pada zaman Nabi Ibrahim. Sedangkan periode yang ketiga adalah periode pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap periode itu ada motivasi-motivasi serta dasar-dasar perintah. Maka itulah yang nanti akan saya ingin menyampaikan supaya kita ini ngerti betul. Kita tidak hanya sekedar mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban dan kemudian kita sembelih, tidak. Tapi motivasi itu penting sekali. Karena justru motivasi itulah yang akan sangat berpengaruh terhadap diterima atau ditolaknya ibadah kita. Saudara-saudara sekalian, singkatnya, karena waktu kita sangat terbatas, maka sesungguhnya kurban pada zaman Nabi Adam itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Adam agar Nabi Adam memberitahukan kepada putra-putranya
yang dipandang sudah sukses, dipandang sudah mapan, dipandang sudah cukup kehidupan duniawi. Nah, yang dijadikan sebagai contoh pada putra-putra Adam itu adalah dua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Qabil itu adalah putra pertama dari Nabi Adam. Dia punya kembaran, saudara perempuan kembar. Kemudian kelahiran kedua yaitu Habil, putra kedua dan punya kembaran juga perempuan. Nah, setelah mereka menjelang dewasa, sudah masa-masa atau sudah usia nikah, mereka ini saling memilih siapa pasangan yang cocok untuk mereka. Tetapi bukan masalahnya memilih siapa yang cocok, tapi syariat di dalam pernikahan waktu itu. Nah, makanya ini nanti kita akan lihat bahwa syariat pernikahan itu nanti ada perubahan-perubahan pada masa Nabi Adam, pada masa Nabi Syuaib, ya, dan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita supaya faham bahwa pada saat atau pada zaman Nabi Adam belum melahirkan kepada atau melahirkan siapapun kecuali putra putrinya sendiri, yaitu putra kandungnya. Dan dengan sunatullah, kebetulan Nabi Adam itu setiap kali istrinya mengandung itu mesti mengandung kembar. Kalau kita lihat kehidupan hewan pada masa kini, ada seekor burung atau ada burung, yaitu burung merpati. Itu biasanya kalau yang betina itu bertelur, itu biasanya bertelur 2. Dan kalau dierami telur itu, maka mereka akan melahirkan burung 2 jenis, yaitu jenis betina dan jenis jantan. Mereka kalau hidup terus sampai dewasa, mereka akan saling menikah atau saling kawin. Itulah ibaratnya. Begitu pula pada zaman Nabi Adam juga begitu. Mereka dilahirkan dalam keadaan kembar, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Nah, tatkala mereka dalam usia dewasa, maka syariat Allah telah menetapkan sejak zaman Nabi Adam itu, maka mereka boleh nikah sesama saudara kandung. Boleh, tetapi ada peraturan, tidak boleh menikah sesama kembaran. Jadi boleh silang. Jadi yang laki-laki pertama boleh menikahi adik perempuan yang kedua. Begitu pula adik laki-laki yang kedua boleh menikahi kakak perempuan yang tertua. Pokoknya tidak boleh satu kembaran. Itu perlu dicatat. Nah, nanti berbeda syariat pernikahan pada zaman Nabi Syuaib atau pada zaman Nabi Musa. Ini supaya kita tahu. Maka jangan sampai kita ini merasa keberatan kalau di dalam hal pernikahan itu kita merasa dihalang-halangi oleh syariat, sehingga sampai ada seorang kakak kandung sekarang ini nikah sama saudara kandungnya.
itu adalah melanggar syariat. Oke, kita kembali kepada persoalan Nabi Adam pada putra-putranya. Nah, dengan adanya syariat itu, salah satu di antaranya yaitu Qabil itu merasa keberatan dengan aturan itu. Dia masih memaksakan diri untuk menikahi adik kembarannya. Karena apa? Karena adik kembarannya Qabil itu mempunyai satu aura yang disebut dengan wadi'ah. Wadi'ah itu artinya cerah, ya, cantik, menawan dan menarik. Makanya mereka menyebutnya dengan sebutan wadi'ah. Berbeda dengan kembarannya si Habil. Si Habil ini kembarannya perempuan itu tidak secantik daripada kembaran Qabil. Makanya kembaran Habil itu disebut oleh mereka yaitu Damimah. Jadi kembarannya Habil dinamakan Damimah, sedangkan kembarannya Qabil disebut Wadi'ah. Oke. Nah, karena si Qabil mempertahankan diri untuk tetap ingin menikahi daripada adik kembarannya itu, maka Nabi Adam kemudian memberitahu, kalau kamu masih berpegang seperti itu, bahwa ini bukan perintahku, ini bukan aturanku sebagai bapakmu, tapi itu adalah betul-betul aturan dari Allah, maka sekarang komplainlah kepada Allah. Tetapi cara mengkomplainnya itu adalah dengan menyerahkan kurban dari apa yang kamu miliki itu. Nah, sementara kita perlu ketahui bahwa si Qabil ini adalah ahli pertanian. Artinya dia pandai bercocok tanam, sehingga tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang dikelola oleh si Qabil itu berkembang subur. Sementara si Habil itu adalah ahli peternakan, sehingga hewan-hewan yang dikelola, dirawat oleh si Habil itu bertumbuh dan berkembang dengan bagus sekali. Nah, itulah yang oleh Nabi Adam diberitahukan, kalian harus berkorban dari hasil karyamu sendiri itu. Apakah karya yang sudah baik ini akan diterima oleh Allah ataukah ditolak oleh Allah? Itu nanti tergantung Allah yang menilai. Termasuk juga syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah untuk kalian nikah dengan siapa, itu aturan Allah. Begitu saudara-saudara sekalian. Maka karena itu mereka sepakat, ya sudah, oke. Kalau gitu mari kita berlomba dengan melaksanakan istilahnya sesaji, itu dalam bahasa sekarang istilahnya. Jadi mengorbankan segala sesuatu yang dia miliki demi untuk mendapatkan penerimaan dari Sang Hyang Widi, Sang Hyang Dewasi. Saudara-saudara sekalian, maka mereka berangkatlah ke tempat pengorbanan. Tempat pengorbanannya itu tidak lain adalah di Mekah. Karena memang Adam dan sekeluarganya itu memang berasal usul dari Jazirah Arab. Nah, nanti ada kaitannya dengan hubungan antara Palestina dengan Saudi Arabia, Palestina dengan Mekah, Palestina dengan Madinah. Yang kemarin sebenarnya
dalam kelanjutan pelajaran kita tentang Yahudi, tentang Zionis, dan tentang Kristen itu justru akan membuka tabir gelap yang selama ini yang kita hadapi. Tapi tidak usah sekarang, insya Allah semoga kita diberi umur panjang oleh Allah, kita lanjutkan kembali. Saudara-saudara, maka kemudian mereka berangkat ke tempat mahillah, tempat penyembelihan itu. Makanya sekarang ini pun juga siapapun yang berkorban, yang korban ini sehubungan dengan ibadah haji, maka harus disembelih pada tempat tertentu yang disebut dengan mahillah, tempat penyembelihan. Dan karena gara-gara ini pula, beberapa waktu yang lalu di antara umat Islam ini terjadi polemik. Polemik itu pembahasan. Dan nanti mudah-mudahan tidak muncul lagi, mudah-mudahan, karena saya sudah memberi penjelasan agar polemik itu dihentikan. Karena polemik itu terjadi gara-gara kedua belah pihak ada kesalahpahaman atau ada kegagalan faham, yaitu di mana ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang sudah berniat untuk berkorban, maka selama belum disembelih korbannya, maka yang berkorban tidak boleh potong rambut, potong tangan, dan potong kuku dan sebagainya. Itu betul, hadisnya benar, tetapi pengeterapannya yang kurang tepat. Mereka lupa ada sebuah peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat itu, yaitu peristiwa tentang Hudaybiyah, yaitu Sulhul Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW pada waktu mengajak rombongan umat Islam mau masuk ke Mekah untuk ibadah haji, atau dengan kata lain ibadah umroh, di sana dihadang oleh orang-orang kafir, sehingga akhirnya Nabi dan para sahabat-sahabat yang waktu itu kalau menurut riwayat kurang lebih ada 1000 orang itu gagal masuk kota Mekah. Itu. Nah, maka oleh karena itu Allah menurunkan ayat itu, yaitu wa atimul hajja wal umrata lillah fa in ukhsirtum famaysara minal hadyi. Itu asal mulanya. Wa atimul hajja wal umrah, dan sempurnakanlah haji dan umrahmu lillah, karena Allah. Adapun wa in ukhsirtum, kalau kamu terkepung, terhalang sehingga tidak bisa melanjutkan haji dan umrahmu itu, maka famastaisara minal hadyi, maka jangan bingung-bingung, cukup carilah hewan yang mudah didapat sebagai al-hadyu. Al-hadyu itu binatang kurban. Tapi kurban itu ada 2 macam. Ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kurban wajib yaitu kurban yang hubungan kaitannya dengan ibadah haji ataupun umroh.
Sedangkan kurban sunnah yaitu kurban yang dilakukan oleh orang yang bukan jamaah haji atau jamaah umroh. Kalau kurban itu bagi orang yang di luar ibadah haji dan umroh dinamakan udhiyah, duha. Sedangkan bagi kurban yang ada hubungannya dengan ibadah haji umroh itu disebut al-hadiyu. Jadi al-hadiyu itu adalah kurban yang hukumnya wajib. Karena wajib, sedangkan kurban ini ditetapkan pada saat masih orang-orang sedang berikhram, belum tahallul. Makanya Nabi Muhammad SAW bersama para pengikutnya di Mekah itu pakaiannya pakaian ikhram karena niatnya niat ibadah haji atau umroh, tapi terkepung. Nah, karena sudah berpakaian ikhram, maka dia terikat oleh keharaman, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sebelum melakukan tahallul. Tahallul itu artinya ngudari. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi tahallul itu ngudari, mengurai, supaya sudah tidak ada lagi ikatan-ikatan yang mengikat diri. Nah, sedangkan untuk mengurai atau untuk bertahallul dari ikhram, maka dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, mereka untuk mengakhiri ikhramnya itu dengan memotong rambut. Memotong rambut itu ono sing dipotong plontos, dicukur plontos kabeh ya gak apa-apa. Dipotong sebagian saja juga tidak apa-apa, gitu. Nah, itu oleh Allah dikatakan wala tahliku ru'usakum hatta tablughul hadyu mahillah. Maka kamu jangan memotong rambutmu, jangan memendekkan rambutmu, menunggu sampai kepada sampainya hewan kurban itu sampai ke tempat penyembelihannya. Gitu. Nah, tapi ini oleh orang-orang difahami bahwa barang siapa yang sudah berniat kurban maka tidak boleh motong kuku, motong rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Ngono lho. Nah, iku hadisnya benar. Sahih. Walaupun juga masih ada yang mempersoalkan, tapi tidak masalah. Hanya saja pengeterapannya itu yang mungkin salah terap. Jadi asbabul wurudul hadis ini yang banyak dilupakan. Nah, ini tadi sehubungan dengan masalah kurban. Jadi putra-putranya Nabi Adam setelah diberitahu kau nek kepingin ngono kurbano, nanti siapa korbannya yang diterima itu boleh memilih. Itu. Ya, sudah barang tentu si Habil juga manut saja karena dia punya pilihan. Dan iso ya kepingin kawin ambek dulurku sing ayu iku ngono. Ya ndak masalah wong pilihannya. Asalkan dia harus tunduk pada peraturan. Jadi prosedurnya harus menyerahkan sepenuhnya kepada ketetapan Allah. Maka mereka berangkatlah ke tempat mahillah, ke tempat penyembelihan itu. Dan sekarang tempat penyembelihan itu digunakan, ditempati bagi dua orang nabi, yaitu Nabi Adam dan Nabi Ibrahim.
pada waktu Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya yaitu Ismail. Tempat penyembelihan itu adalah sebuah bukit yang agak tinggi yang letaknya di sebelah tenggara Mina yang sekarang dinamakan dengan Jabal Qubais. Jabal Qubais itu artinya gunung domba. Ya, gunung domba. Karena apa? Karena disitulah tempat penyembelihan Ismail, tetapi tidak jadi nyembelih Ismail, malah nyembelih domba. Itu Jabal Qubais. Nah, saudara-saudara sekalian, perjalanan sudah ditempuh oleh Nabi Adam dan anak-anaknya, dan itu tidak jauh karena tempat mereka hidup itu juga tidak jauh daripada Arab itu, karena mereka hidup masih dalam jazirah Arab. Makanya Palestina itu juga termasuk jazirah Arab, bukan negara lain. Makanya kemudian ada Yerusalem, ada Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas itu berada di kampung Al-Quds. Al-Quds itulah yang kemudian mau dijadikan rebutan antara kaum Zionis dengan kaum Muslim. Kaum Zionis mengklaim bahwa itu adalah negara miliknya, karena ini adalah negara yang dijanjikan Allah bagi mereka. Apa betul itu dijanjikan Allah? Betul, tapi bukan untuk mereka. Karena yang dijanjikan oleh Allah itu bagi siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka dia akan menempati di Baitul Muqaddas itu. Tetapi mereka kan tidak begitu. Mereka malah melakukan kerusakan-kerusakan dua kali. Wa qadaina ila bani Israila la tufsidunna fil ardi marrataini. Jadi mereka itu masih menempati, masih mengikat janji Allah, tetapi dirinya sendiri dilupakan bahwa mereka itu melanggar aturan Allah. Maka oleh karena itu kita nanti akan mungkin suatu kesempatan ada sejarah mengapa orang Israel itu tidak punya negara. Mengapa orang Israel itu tidak punya ibu kota. Dan bahkan orang Israel itu pernah terusir dari negerinya itu selama 40 tahun. Mereka mengembara kemana-mana. Ini saudara-saudara sebagian, walaupun comot sana comot sini, tapi ini kaitannya masih ada kaitan dengan masalah korban itu. Nah, saudara sekalian, walhasil saya tidak usah menceritakan tentang bagaimana jalannya Allah memilih korbannya yang satu sama yang tidak, tapi yang pasti kemudian Allah mengatakan bahwa Allah menerima seorang dari mereka dan lam yutaqabbal minal akhar, yang lainnya tidak diterima. Itulah sebabnya maka di kalangan atau di dalam diri Qabil, karena sudah tidak puas dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah melalui bapaknya Nabi Adam itu, maka mereka sangat marah sekali. Apalagi kemudian si Qabil menganggap bahwa Nabi Adam melakukan persekongkolan bersama dengan adiknya yaitu si Habil, sehingga korban si Habil diterima sedangkan korbannya tidak diterima. Sampai-sampai si Qabil itu mengata-ngatai buruk kepada bapaknya.
dan kepada adiknya itu. Sudah puas kamu, korbanmu diterima, dan penuh Pak, gitu. Di cara Surabaya, penuh Pak, puas juga, penuh sih, pilih kasih, berdoa untuk dia supaya diterima korbannya, sementara korbanku tidak diterima. Ya. Sementara di balik belakangnya ada yang namanya Korin. Ya, Korin ini pernah sedikit saya singgung pada beberapa, mungkin pada tahun yang lalu mungkin, bahwa hati-hati pada kita semua, bahwa manusia itu dilengkapi oleh Allah yang namanya pendamping. Pendampingnya itu dinamakan Korin. Korin itu bahasa aslinya, bahasa jamak taksirnya Kuronaa. Maka jangan salah, karena beberapa hari yang lalu juga banyak mubalik kita, ustadz-ustadz kita menyebut-nyebut bahwa corona ini sudah tertulis dalam Al-Quran. Nggih, itu nggak benar. Corona itu bukan corona, bukan penyakit corona. Corona itu bentuk kalimat jamak taksir dari Korin. Makanya Safih itu sufaha, ya, kabir kubaro, rohim ruhama, begitu dan seterusnya. Itu bentuk jamak taksir. Jadi tolong hati-hati, jangan Al-Quran ini direndahkan martabatnya. Quran itu adalah kalamullah, sedangkan Allah sendiri tidak menyebutnya, meskipun Allah sudah menciptakan berbagai macam penyakit-penyakit, bakteri-bakteri, virus-virus, dan itu sudah diciptakan tatkala Allah menciptakan alam semesta ini pada masa ketiga, pada periode ketiga. Hanya saja kapan akan munculnya penyakit-penyakit itu sangat tergantung dari kualitas, martabat, serta perilaku manusianya sendiri. Begitu. Jadi hal ini supaya kita lebih berhati-hati, jangan mudah atau jangan gampang-gampang mengeluarkan pernyataan-pernyataan dengan mengatasnamakan firman Allah, karena Allah tidak serendah itu. Oke para jamaah, ini luar banyak sudah suara-suara ngaji di sana, sudah hampir isya. Maka saya tutup, kemudian saya lanjutkan kepada periode kedua. Korban pada masa kedua atau pada periode kedua, yaitu pada periode zaman Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah dengan motivasi, dengan suasana yang berbeda, di mana waktu itu Nabi Ibrahim sepanjang hidupnya mungkin selalu dalam kesepian, dalam kesendirian. Dia kepingin mempunyai teman ngobrol, teman untuk berbagi. Dengan kata lain, kepingin punya keturunan, tetapi Ibrahim masih belum dikaruniai Allah. Maka oleh karena itu Ibrahim dicarikan jalan solusi atau jalan keluarnya, yaitu dengan mengirimkan dia ke Raja Namrud. Nah itu makanya ini perlu kita pahami bahwa kalau Allah memberikan tugas-tugas yang berat, itu pasti ada hasil yang akan dicapai. Di antaranya apa?
Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah berdakwah ke Raja Namrud. Itu sangat berat. Karena apa? Namrud itu adalah seorang raja yang sangat bengis dan kejam. Sedangkan Ibrahim itu siapa? Ibrahim itu hanya seorang, katakan swasta, yang tidak punya senjata, tidak punya tentara, tidak punya pendukung. Tapi Ibrahim diperintah oleh Allah berangkat juga. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Di istananya Namrud, memang betul-betul di depan matanya sendiri, Namrud sedang menggoda istrinya. Namun sebelumnya, supaya selamat, feeling Ibrahim mengatakan, iki engko nek gak dijogo-jogo, esok-esok Namrud berbuat jahat kepadaku. Maka oleh karena itu dia memberitahukan kepada istrinya, "Dek, nanti kalau kamu ditanya oleh Firaun, kamu bilang aja bahwa kamu adikku ya. Kamu adikku, jangan bilang aku suamimu." Itu ya, bilang saja begitu. Itulah kebohongan Nabi Ibrahim yang diucapkan hanya 3 kali selama hidupnya. Satu diantaranya adalah bohong bahwa Sarah itu diakui sebagai adiknya. Betul bahwa sampai kepada istana Namrud, Namrud berusaha untuk memasuki kamarnya si Sarah itu. Dia tidak berhasil. Karena Allah dengan perintahnya kepada Ibrahim untuk berdakwah kepada Namrud itu sudah tentu dengan sudah disiapkan penjaga-penjaga dari tentara langit untuk melindungi Ibrahim dan keluarganya. Tatkala Namrud berusaha untuk memperdaya si Sarah, Namrud tidak berhasil sekalipun memasuki kamar di mana Sarah bertempat tinggal sementara itu. Sampai Namrud marah-marah. Karena marah-marahnya kepada siapa? Kepada orang yang membawa berita tentang kedatangan Ibrahim dan Sarah yang dikatakan sebagai seorang yang cantik, menawan, dan ini cocok untuk Tuhan, begitu. Ternyata usahanya Namrud untuk memperdayakan istrinya Ibrahim itu tidak berhasil. Makanya si tentaranya tadi dipanggil, dimarah, dicaci maki. Kamu membawa bukan beritanya orang cantik, tapi beritanya orang yang punya sifat setan. Karena dia apa? Karena pada saat dia melihat kamarnya si Sarah itu, dia melihat peristiwa yang sangat menakutkan sendiri, sehingga dia tidak berani lagi untuk masuk ke kamar itu sampai 3 kali. Itulah kemudian diperintahkan suruh pulang si perempuan setan itu. Saya sudah tidak mau dia ada di sini. Dari perintah pulangnya Sarah dan Ibrahim kembali ke negeri Kan'an itu, maka istrinya Namrud itu gembiranya bukan main. Mengapa sangat gembira? Karena istrinya Namrud itu merasa sudah tidak ada saingan lagi. Karena selama Sarah berada di istana Namrud, itu Namrud sudah cuek saja sama istrinya itu. Karena ada wanita-wanita baru yang sangat menarik itu. Tapi setelah diberitahu bahwa wanita itu mau pulang, dia sangat gembira sekali. Kegembiraannya itulah kemudian si istrinya Namrud memberi kenang-kenangan kepada Sarah. Kenang-kenangannya adalah berupa seorang dayang yang cantik, yang pengertian, yang piawai, yang pengalaman, yang taat, yang tunduk, yang patuh, pokoknya yang terpilih, yang bernama
Hajar. Walhasil akhirnya kemudian Hajar dibawa pulang ke negaranya Ibrahim. Dan walhasil pula ceritanya kemudian Hajar nikah dengan Ibrahim. Dan walhasil pula setelah Hajar nikah dengan Ibrahim, maka kemudian lahirlah seorang yang didamba-dambakan dari hasil doanya siang malam, Rabbi habli minas solihin, dengan jawaban fabasyarnahu bi ghulamin halim. Nah, itulah saudara-saudara. Tapi ternyata setelah lahirnya itu kurang lebih 14-13 tahun kemudian, Ibrahim diperintah, kon biyen duwe anak duwe bojo. Iya ya Allah. Lah sudah kamu datangi belum? Belum. Ya kenapa enggak datangi? Ya belum diperintah ya Allah. Ya wis saiki golekno bojomu. Tapi engko nek wis ketemu aja lali sembelian ya anakmu itu. Saudara-saudara, luar biasa ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Tapi kemudian tidak seperti yang dibayangkan itu. Ternyata di balik ujian yang berat itu, Allah menganugerahkan keluarga besar sampai sekarang ini, yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua yakin dan selalu merindukan ingin bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa syafaat bagi kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, itulah sebenarnya sekilas kurban yang ingin saya sampaikan, tapi baru 2 periode, yaitu periode Nabi Adam dan periode Nabi Ibrahim. Insya Allah mudah-mudahan masih ada kesempatan lagi sehingga kita bisa menyambung periode-periode yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, memberi taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan bagi kita yang diberi kemampuan oleh Allah untuk berkorban, jangan lupa semuanya ini adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah sudah memberi kamu itu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu pemberian yang sangat banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin merinci satu persatu pemberian itu, tidak mungkin kamu bisa menghitungnya. Maka oleh karena itu fasalli li rabbika, maka selalu dan tetap berdoalah kalian kepada Tuhanmu, dan jangan lupa wanhar, dan berkorbanlah. Jadi pengorbanan itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.